warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa man jahada fi sabilihi hatta yaumiddin amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah senantiasa Allah tambahkan keberkahan, Allah tambahkan kenikmatan, dan Allah berikan berbagai macam kemudahan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki di rumah Allah yang insyaallah dilimpahkan keberkahan ini, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Sebenarnya banyak yang mau datang salat subuh berjamaah, tapi mereka belum diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan kemudahan ini enggak nampung. Ya kan, musola ini bisa rubuh. Banyak orang yang pengen sholat di tempat ini. Tapi beruntung kita yang diberikan kemudahan. Kalau yang lain saya yakin udah punya niat pengen sholat subuh berjamaah. Tapi apa boleh buat, Liga Inggris ternyata lebih seru. Ya kan, tadi malam. Ya kan, saya nggak tahu bagaimana hasil MU lawan Burnley. Ya kan, setelah menang 2 kali, apakah tadi malam menang kita juga nggak tahu, atau jangan-jangan pertandingannya malam Senin, gitu kan, sehingga tadi malam nonton yang lain. Ala kulli hal, kita bersyukur atas semua yang Allah berikan, karena Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah mengatakan kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah kenikmatan, keberkahan nikmat itu kepada kalian. Tapi jika kalian kufur, maka sesungguhnya siksaku itu sangatlah keras, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, topik tentang Bani Israel di dalam Quran ini menarik untuk kita kaji, karena kurang lebih 3/4 kisah-kisah di dalam Al-Quran itu isinya tentang Bani Israel. Kalau kita buka mulai dari surat Al-Baqarah sampai juz 25, selalu Allah ulangi lagi kisah tentang Bani Israel. Sehingga ada seorang orientalis namanya Ignaz Goldziher dan Yosef Sach, ini orientalis Yahudi asal Jerman, yang menuduh bahwa Quran itu merupakan jiplakan dari Perjanjian Lama. Ya, Quran merupakan jiplakan Perjanjian Lama karena ada kisah-kisah tentang Bani Israel. Tetapi kalau kita lihat bagaimana cara Al-Quran menarasikan dan cara Perjanjian Lama menarasikan, itu terdapat perbedaan yang sangat kontras di antara kedua kitab tersebut. Ya, Al-Quran itu lebih menonjolkan kepada aspek pelajaran, hikmah, dan nasihat. Sedangkan Perjanjian Lama itu justru banyak kisah-kisah yang absurd, kisah-kisah yang tidak jelas. Nanti akan saya uraikan bagaimana kisah-kisah yang dinarasikan di dalam Perjanjian Lama, dan itu sangat sulit untuk diterima oleh akal sehat kita. Nah, dengan kita memahami bagaimana Al-Quran menarasikan, menyampaikan kisah tentang Bani Israel, kita akan paham dengan sepak terjang orang-orang Yahudi yang sekarang ini sedang menjajah Palestina. Bagaimana karakteristik mereka, karena Al-Quran juga sudah mengungkapkan secara detail di dalam beberapa ayat, terutama di dalam Quran surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah ini kalau kita lihat
3/4-nya juga berisikan tentang kisah Bani Israel, dimulai dari ayat ke-40 sampai di ayat 150. Cukup banyak, kurang lebih 110 ayat di dalam surat Al-Baqarah. Jumlah ayat di dalam surat Al-Baqarah itu 286 ayat. Dan surat Al-Baqarah itu berada di 2,5 juz Al-Quran. Jadi surat Al-Baqarah itu ada di 2,5 juz Al-Quran. Juz pertama, juz kedua, kemudian sebagian dari juz ketiga. Sisa dari juz yang ketiga itu ada di surat Ali Imran. Nah, ini luar biasanya surat Al-Baqarah. Ya, surat yang boleh dikatakan lebih panjang dibandingkan surat-surat yang lainnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang menghafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, maka cukup baginya argumentasi untuk menjawab tuduhan orang-orang Yahudi. Karena isi dari kedua surat itu memang membongkar cara berpikir orang-orang Yahudi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 40. Ayatnya sering dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Wahai Bani Israel, udhkuru, ingatlah oleh kalian ni'mati allati an'amtu alaikum, nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, penuhilah janjiku. Ufi bi ahdikum, pasti aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada akulah harusnya kalian itu takut. Coba kita bedah lihat, kita lihat dulu. Al-Quran itu tidak mengatakan ya qaumal Yahud, wahai kaum Yahudi. Tetapi Al-Quran memanggil atau menyebut orang-orang Yahudi itu dengan sebutan Bani Israel. Ini sebenarnya sebutan atau sapaan memuliakan. Bani Israel itu sapaan kemuliaan untuk menegaskan bahwa mereka adalah keturunan dari orang soleh, yaitu Israel. Siapa Israel? Israel itu adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Nah, di dalam banyak kitab tafsir, karena memang saya spesialisnya di situ, disertasi saya juga di bidang tafsir, makanya saya nggak berani ngomong yang lain. Gitu. Jadi Israel itu kalau di dalam kitab tafsir disebutkan maknanya adalah hamba Allah yang terkasih, Israel atau Abdullah. Ya, itu diambil dari bahasa Ibrani, Isra, Esra, dan El. El itu maknanya Tuhan. Maka ada nabi bernama Ismail dari kata Yishma'el, Tuhan mendengar. Ya, jadi Ismail itu diambil dari bahasa Ibrani Yishma'el. Yishma mendengar, El Tuhan. Maksudnya Tuhan mendengar doanya Nabi Ibrahim yang lama tidak punya anak. Maka Tuhan mengabulkan doanya Nabi Ibrahim, lahir seorang anak dari perkawinan antara Nabi Ibrahim dengan Hajar. Nah, kemudian adiknya bernama Yitzhak-el, ya, atau kita menyebutnya Ishak. Yitzhak ini maknanya tertawa, bahagia. Kenapa dinamakan tertawa? Kalau kita baca di surat Az-Zariyat, itu ada satu ayat ketika dua orang malaikat datang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam dan menyampaikan kabar bahwa Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, yang umurnya waktu itu sudah masuk di usia 90 tahun akan hamil, maka Sarah ketawa. Fadhahikat fasaqat wajhaha. Ya, tertawalah Sarah dan wajahnya berseri-seri sambil mengatakan waqalat ajuzun aqim, dia berkata bagaimana mungkin
nenek-nenek tua ini yang mandul bisa melahirkan. Lalu kemudian para malaikat mengatakan begitulah Allah mempunyai kehendak. Maka karena dia tertawa berbahagia, sehingga ketika anak itu lahir diberilah nama Yitzhak-el. Ya kan, artinya Tuhan pun tersenyum. Ya, karena dia bahagia mendapatkan seorang anak. Nah, itu penyebutan Bani Israel itu sebenarnya penyebutan yang halus. Ini Quran. Ya, jadi Quran ini cara mengingatkan orang itu yang pertama Quran mengedepankan posisi dari orang tersebut. Ini cara Quran menasehati. Lalu kemudian baru Al-Quran menjelaskan bahwa Anda tidak pantas seperti itu mempunyai sikap menolak Nabi Muhammad padahal Anda adalah keturunan Nabi dan Rasul. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ya, Nabi Yakub ini atau Israel ini memang disebut sebagai nenek moyangnya orang Israel. Ya, Nabi Yakub itu punya 2 orang istri, mereka kakak beradik. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 13, pasal 14, pasal 15 perjanjian lama ini Taurat ya. Karena Taurat itu perjanjian lama itu merupakan gabungan dari tanah. Ya, tanah itu apa? Tanah itu singkatan dari Torah, ya, Torah, Neviim, dan satu lagi ya, tanah, Torah, Neviim, dan Ketuhim. Ya, Torah itu adalah Taurat, Neviim itu artinya sabda para nabi, Nevi itu nabi, Im itu banyak. Ya, jadi Nevi bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu memang berdekatan karena satu rumpun. Disebut sebagai rumpun bahasa Semit. Maka orang Arab mengatakan assalam, orang Ibrani mengatakan shalom. Ya, assalamualaikum, shalom alaikum. Nah, itu dalam bahasa Ibrani, bahasa Israel. Kalau orang Arab menyebut bismillah, orang Israel menyebut Bishem Adonai. Bishem itu bismi. Ya, maka Bismillahirrahmanirrahim itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Israel, Bishem Adonai Harchaman Harachum. Harchaman itu Ar-Rahman, Harachum itu artinya Ar-Rahim. Ya, sahabat Rasulullah yang pintar bahasa Ibrani adalah Sayyidina Amru ibnul As radhiyallahu anhu. Dia bisa 2 bahasa, bahasa Ibrani dan bahasa Aramia. Bahasa Aramia dan bahasa Ibrani ini adalah bahasanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu bicara dengan menggunakan 2 bahasa, ya, bahasa Ibrani dan bahasa Aramia. Bahasa Aramia masih ada di Suriah, di satu kampung namanya Kampung Aram. Dan itu penggunanya, penuturnya tinggal 100 orang. Itu bahasa zaman dulu, bahasa Aramia. Nah, Nabi Isa itu kalau orang Ibrani, orang Israel menyebutnya dengan nama Yashu. Ya, namanya Yashu. Lalu kemudian orang Yunani dan orang Romawi menambahkan us. Ya, orang Yunani menyebutnya Yesus, gitu kan. Orang Romawi menyebutnya Yesus. Padahal orang Ibrani, orang Israel menyebutnya Yashu. Lalu kemudian orang Arab menyebutnya Isa. Nah, itu sebutan dari Yashu menjadi Yesus, menjadi Isa. Nah, Nabi Yakub alaihissalam itu punya istri 2. Yang pertama bernama Lea. Nah, Lea, yang kedua bernama Rachel. Lea dan Rachel ini kakak adik. Ya, ini syariat zaman dulu. Lea dan Rachel ini kakak adik, putri dari Laban. Laban ini adalah kakak dari istrinya Nabi Ishak alaihissalam, bernama Ribkah. Ribkah yang kemudian oleh orang Barat dinamakan Rebekah. Nah,
Jadi Rebeka itu dari Ribka. Jadi memang berubah begitu sampai barat namanya berubah. Yahya jadi John. Gitu kan? Yahya jadi John. Ada Habib Lutfi bin Yahya, berarti bin John. Nah, itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris ya kan gitu kan. Yahya itu John. Jadi kalau John Lennon itu sebenarnya namanya Yahya. Yahya Lennon. Nah, itu John itu Yahya. Ya, Yakub Jacob gitu kan. Yakub jadi Jacob ya. Jadi namanya berubah begitu sampai ke Eropa. Nah, Yakub ini punya istri namanya Lea. Lalu Lea itu membawa seorang budak yang bernama Zilpa. Ya kan? Zilpa, dan Rahel itu membawa seorang budak bernama Bilha. Nah, sehingga dalam Perjanjian Lama di dalam kitab Kejadian pasal 29 itu disebutkan Nabi Yakub itu punya anak dari semua perempuan itu. Dari Lea, dari Rahel, dari Zilpa, dan dari Bilha. Jadi awalnya Nabi Yakub ingin mengawini Rahel, adiknya yang cantik. Tapi dalam tradisi masyarakat pada saat itu dikatakan bahwa tidak bisa orang itu mengawini adiknya. Ya kan, lebih dahulu. Jadi adik tidak boleh melangkahi kakak. Nah, rupanya itu udah pakem dari zaman dulu tuh. Dari ribuan tahun. Ya kan, di masyarakat Jawa juga gitu. Kalau misalnya anak perempuan itu ada kakaknya, ada adiknya, maka adik itu jangan kawin duluan. Harus kakak duluan. Katanya bakal mengunci. Kalau di masyarakat Arab enggak begitu. Nah, akhirnya Nabi Yakub dipaksa mengawini kakaknya, Lea. Itu yang jadi merek jeans. Ya kan, celana Lea kan gitu kan. Nah, itu diboikot juga tuh. Itu kan Lea itu ternyata ada hubungannya dengan Israel itu. Ya, jadi kita bikin sendirilah celana. Jangan Lea, Ale kita balik. Kan gitu kan. Kita balik jadi Ale, jangan Lea kan gitu. Kalau Lea itu berarti Israel. Nanti bikin lagi celana namanya Ale gitu. Atau Ella kan gitu kan. Nah, itu Sunda banget. Ya kan? Ella itu Sunda. Ella Maela Sari. Ah, itu. Jadi nama celana jenisnya itu celana Ella, bukan celana Lea. Nah, Nabi Yakub terpaksa mengawini Lea yang tidak dia cintai. Kata Laban, kalau kita baca di Perjanjian Lama itu, kata mertuanya, kamu baru bisa mengawini Rahel setelah 7 hari menikahi Lea. Maka setelah 7 hari menikahi Lea, Nabi Yakub menikahi adiknya Rahel. Kalau di dalam syariat Nabi Muhammad nggak boleh, ya kan, mengawini sekaligus kakak dengan adik. Tapi karena ini syariatnya pakai syariat zaman dulu, boleh-boleh saja. Kalau sekarang nggak boleh. Di dalam syariat Islam kalau kita baca di dalam surat An-Nisa, kalau tidak salah di ayat 124 memang tidak boleh, diharamkan mengawini sekaligus kakak dengan adik. Karena itu dianggap menyakiti perasaan keluarga perempuan. Nah, beda halnya kalau turun ranjang. Kalau kakaknya meninggal, maka menikahi adiknya itu boleh. Tapi kalau menduakan tidak boleh. Karena perempuan itu penganut tauhid murni. Perempuan itu penganut tauhid. Harus satu, nggak boleh diduakan. Ya kan, betul kan? Tauhid itu satu. Makanya perempuan itu adalah penganut tauhid paling murni adalah kaum perempuan. Jadi tauhidnya sampai ke urusan kawin. Nah, ini kebetulan nggak ada ibu-ibu, jadi kita enak ngomong begini. Kalau ada ibu-ibu nggak bakal diundang lagi, jangan diundang lagi tuh, kan gitu kan? Karena dia bukan seorang tauhid, seorang musyrik katanya kan? Musyrik itu apa katanya? Musyrik itu laki-laki yang istrinya banyak, mempersekutukan. Nah, itu kan gitu, mempersekutukan istri kan, mempersekutukan istri lebih dari satu, itu disebut musyrik kan gitu kan. Nah, itu ustadz musyrik katanya kan. Kenapa? Istrinya lebih dari satu. Nah, ini enak kalau nggak ada ibu-ibu nih kan gitu kan. Kalau ada ibu-ibu hati-hati betul. Ya kan, padahal menolak poligami itu adalah kafir. Loh, poligami kan ada di ayat Quran. Betul nggak? Ada di ayat Quran. Menolak ayat Quran hukumnya apa? Kafir kan gitu. Jadi menolak ayat poligami kafir gitu. Jadi yang kafir itu bukan cuma nggak sholat, menolak poligami juga kafir gitu kan.
Ketemu dalilnya satu kan gitu kan. Wah, ada argumen deh kan. An-Nisa ayat 2 masa mau ditolak kan gitu kan. Bu, percaya Quran? Percaya gitu. Yakin Bu? Yakin. Bagaimana hukumnya orang Islam yang nggak percaya Quran? Kafir kan gitu kan. Ada ayatnya Bu di surat An-Nisa ayat 2. Apa itu? Ayatnya mengatakan bahwa fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah istri yang kamu sukai, yang kamu anggap baik, 2, 3 atau 4. Oh, enggak, kita enggak gitu kan. Oh, langsung tiba-tiba menolak. Ustadz nggak baca ayat belakangnya. Nggak baca ayat belakang. Dalilnya paling banyak nih perempuan. Karena perempuan itu ya menganut prinsip itu. Asal bukan salah. Asal bukan Liverpool. Atau kalau perempuan begitu. Karena Liverpool punya penyerang namanya Muhammad salah. Bukan Muhammad bener. Nah, ya kan gitu kan. Nah jadi Nabi Yakub menikahi Lea. Nah dari pernikahan dengan Lea itu punya anak 6. Ya, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhtar, dan Zebulon. Ada 6 anak dari Lea. Nah, ada namanya Yehuda. Yehuda itu anak yang keempat. Anak yang keempat. Awalnya Lea hanya melahirkan 4 orang anak. Kemudian berhenti. Ketika berhenti melahirkan, tidak bisa melahirkan anak, maka Rahel, istri kedua, adiknya Lea, meminta Nabi Yakub untuk menikahi budaknya yang bernama Bilha. Dari pernikahan dengan Bilha, lahirlah 2 orang anak. Namanya Dan serta Naftali. Namanya Dan, lalu kemudian yang kedua bernama Naftali. Panas karena kalau di dalam Kejadian Lama disebut ini panas nih ceritanya. Jadi Lea dengan Rahel ini bersaing. Kakak, adik. Maka dari itu ada hikmahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan menikahi kakak adik secara bersamaan karena akan bernasib seperti istri Nabi Yakub. Lea dengan Rahel nggak boleh. Nah lalu kemudian Lea begitu tahu Nabi Yakub dapat anak dari budak adiknya, dari Bilha, budaknya Rahel, maka Lea meminta Nabi Yakub untuk mengawini Zilpa. Kawini Zilpa supaya dari pihak saya juga punya anak. Maka lahirlah anak yang bernama Gad dan Asher. Gad dan Asher. 2 dapat. Nah lalu kemudian Lea, Rahel pada akhirnya bisa melahirkan. Lahirlah Yusuf. Ya kan? Yusuf ini lahir ketika Nabi Yakub berusia tua. Lalu kemudian Nabi Yakub mendapat anak lagi dari Lea, yaitu Isakhtar dan Zebulon. Nah Yusuf ini memang lahir sebagai anak yang sempurna, cakep, ganteng, ya kan? Dan Yusuf ini tumbuh besar, ibunya meninggal. Maka Nabi Yakub sangat sayang kepada Yusuf alaihissalam. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, misalnya di dalam Kejadian dari pasal 20, pasal 32 dan seterusnya, atau pasal 29 sampai ayat ke-35, itu ditemukan kisah yang hampir mirip dengan surat Yusuf. Tapi surat Yusuf itu lebih syarat makna dibandingkan di kitab Kejadian. Quran itu menyajikan betul-betul membawa perasaan orang yang membacanya. Ya tilka ayatul kit nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika ya bima auhayna ilaika min rabbika lah, ya kan. Lalu kemudian dikatakan idz qala yusufu li abihi ya abati inni raaitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara raaituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, waktu itu usianya masih remaja, ya ayahku, wahai ayahku sayang, bahwasanya aku bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari, semuanya sujud kepadaku. Lalu kemudian Nabi Yakub mengatakan, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida.
Wahai anakku sayang, jangan kamu ceritakan mimpi kamu itu kepada saudara-saudaramu. Nah, kenapa? Karena memang pada masa itu orang punya ambisi ingin dihormati, ingin menjadi pemimpin. Sehingga jika ada orang punya keistimewaan, pasti dia akan dimusuhi. Jadi dulu orang menjadi pemimpin karena punya keistimewaan, bukan karena asam sulfat. Gitu kan, orang menjadi pemimpin itu karena keistimewaan, bukan karena ibu orang hamil disuruh kasih asam sulfat, modar itu, gitu kan. Jadi punya keistimewaan. Jadi bukan karena dia punya privilege, bukan, tapi memang ada keistimewaan yang ada pada diri orang tersebut. Nah, ini kisah yang disebutkan di dalam Perjanjian Lama. Nah, di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel dengan kalimat uzkuru ni'mati. Ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Apa itu? Nikmat kenabian. Konteks pembicaraan Al-Quran yang disampaikan pada saat itu, orang-orang Yahudi tinggal di Madinah. Ya, jadi orang Yahudi ini kenapa bisa mereka tinggal di Madinah? Setelah proses yang lama mereka tidak mempunyai negara, ini sebagai kutukan karena mereka menolak untuk berperang melawan bangsa Palestina. Jadi perang melawan Palestina itu sudah lama. Sudah pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ya, kalau kita baca di dalam kisah Nabi Ishak atau kisah Nabi Yakub, memang orang-orang Filistin ini menganggap bahwa Nabi Ibrahim juga pendatang. Keturunan Nabi Ibrahim adalah pendatang. Jadi orang Israel itu bukan pribumi dari Palestina, bukan. Mereka keturunan pendatang juga. Karena asal Nabi Ibrahim itu dari Asia Tengah. Nabi Ibrahim itu asalnya dari Asia Tengah. Dan orang-orang Asia Tengah itu memang kuat-kuat. Maka disebut dengan nama Abram atau Abraham. Abram itu artinya orang seberang kali. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Palestina, dia menyeberang dua sungai besar, yaitu sungai Tigris dan sungai Furat atau Efrat. Maka orang menyebut zaman dulu, nggak tahu namanya siapa, tapi disebutnya Abram, orang seberang. Ya, jadi kalau bapak pendatang dari Sumatera, disebutnya Abraham tuh Pak. Kenapa? Karena nyebrang laut, kan gitu kan, dari Kalimantan itu disebut Abraham. Kenapa? Orang seberang tuh. Kalau orang kita kan dulu begitu. Ya kan? Dia orang Jawa bukan. Dia orang mana? Orang seberang. Ya kan? Nyebrang mana? Pokoknya orang seberang, orang Batak disebutnya orang seberang. Orang Sulawesi disebut orang seberang. Dia orang seberang tuh. Maka ada pangeran dari Demak yang diberi gelar Pangeran Sabrang Lor, yaitu Adipati Unus. Ya kan? Disebut Sabrang kenapa? Karena dia nyebrang sampai ke utara, menyerang sampai ke Malaka, menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1512. Dia diberi gelar Pangeran Adipati Sabrang Lor. Ya, Sabrang itu artinya dia menyeberang. Nah, Nabi Ibrahim itu disebut orang seberang kali. Karena memang setelah sungai Furat itu bukan lagi masuk wilayah Arab, tapi masuk ke wilayah lain, wilayah Asia Tengah. Dulu pembedanya begitu. Jadi kalau udah beda tempat, beda region, beda wilayah, ya apalagi itu udah sungai, itu pasti beda bahasa. Bahasanya udah beda. Maka Nabi Ibrahim itu ganteng, badannya tinggi. Orang Asia Tengah rata-rata begitu. Fisiknya kuat, cakep perpaduan antara Asia dengan Eropa. Sampai sekarang. Orang Uzbek, Tajikistan, ya kan, Kirgistan, pokoknya yang stan-stan deh. Ya kan, Tajikistan ini bukan Tasikistan, bukan. Ya kan, kalau di sini jadi Tasik Malaya kan gitu. Itu juga cakep-cakep gitu kan. Tajikistan itu cakep-cakep. Imam Bukhari itu orang Uzbekistan, cakep. Kalau mau lihat bagaimana gantengnya Imam Bukhari, lihat saja presiden Chechnya, Ramzan Kadyrov. Wow, itu presiden gagah itu. Presiden Chechnya. Orang-orang Chechnya itu Masya Allah. Udah kuat, udah muslim, pinter, kuat. Orang Chechnya itu. Ya kan? Maka kalau kawin dapat istri orang Chechnya, luar biasa. Anaknya pasti ganteng.
Ya, orang-orang Chechnya. Chechnya ini sekutunya Rusia. Mazhabnya Syafi'i. Saya kira dulu orang Chechnya bukan Muslim. Ternyata Muslim. Mayoritas Muslim. Di antara atlet kelahiran Chechnya adalah, yang keturunan Chechnya adalah siapa? Habib Nurmagomedov. Itu keturunan Chechnya. Bapak ibunya orang Chechnya. Nah, Nabi Ibrahim orang Asia Tengah. Istrinya Ribkah, istrinya Sarah itu orang Kanaan, orang Palestina. Jadi Palestina itu dulu disebutnya Kanaan. Orang yang tinggal di situ disebut orang Filistin karena berasal dari pulau Filistin, yaitu satu kepulauan yang berada di Laut Tengah. Mereka imigrasi ke situ. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Israel pribumi, ya enggak, mereka juga pendatang juga, keturunan orang pendatang, yaitu pendatang Asia Tengah. Maka di dalam Quran surat Al-Maidah kalau kita buka di ayat 23, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Israel ketika mereka diminta berperang oleh Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke Yerusalem. Coba kita lihat di surat Al-Maidah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi, ya. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum, di ayat 20. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian, idz ja'ala fikum anbiya, yaitu ketika Allah menjadikan di tengah-tengah kalian para nabi. Ini nikmat yang paling luar biasa. Nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada satu bangsa adalah Allah utus seorang nabi kepada bangsa tersebut. Itu nikmat yang luar biasa. Maka kalau ada satu keluarga besar mendapat keturunan menjadi ustadz, menjadi tokoh agama, berarti keluarga besar itu mendapatkan nikmat terbesar. Kenapa? Karena tokoh agama itu adalah pewaris dari nabi. Pewaris tugas nabi. Itu nikmat terbesar. Orang Betawi itu kalau anaknya jadi ustadz senangnya bukan main. Luar biasa. Semua hartanya dikasih. Dibikinin majelis, ya kan, dibiayain mau belajar agama, dibeliin, butuh kitab apa dibeliin. Pokoknya uangnya gampang keluar. Deh pokoknya ngajar aja. Itu sebagai ungkapan syukur karena punya anak minat dalam ilmu agama, karena dianggap sebagai nikmat terbesar. Ya, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada Bani Israel, Allah jadikan di tengah-tengah mereka para nabi, wa ja'alakum muluka, dan Allah jadikan kalian itu penguasa-penguasa. Wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin, dan Allah datangkan kepada kalian nikmat yang belum pernah Allah berikan kepada semua manusia pada waktu itu. Maka Nabi Musa mengatakan di ayat 21, "Ya qaumid khulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum." Wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah yang disucikan kepada kalian. Bukan dijanjikan. Ardal muqaddasah. Tanah yang disucikan bagi kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan kalian balik lagi. Fatanqalibu khasirin, pasti kalian menjadi rugi. Apa jawab orang Israel ketika itu? Ya Musa, inna fiha qauman jabbarina. Wahai Musa, bahwasanya di tempat itu ada sekelompok orang yang sangat kuat, jabbarin. Orang Filistin itu dikenal sebagai orang-orang yang kuat. Kuat secara apa? Pertama mentalnya kuat. Lihat Gaza dibombardir. Nggak nyerah. Ya kan? Nggak nyerah. Coba orang Lewinanggung dibombardir. Nyerah. Itu dibombardir. Andaikan dibuka bahwa mereka boleh menerima bantuan militer, kalah itu Israel. Nggak dikasih bantuan aja dia bisa ngimbangin, gimana dikasih bantuan. Jadi Quran itu betul. Disebut kauman jabbarin. Jabbarin kuat. Jabbar. Ya, tangguh. Itu makna dari jabbar. Mentalitasnya kuat. Saya punya mahasiswa dari Palestina. 3 orang. 1 dari Gaza. 2
dari Ramallah dan dari Hebron. Hebron ini kota di mana Nabi Ibrahim meninggal dunia. Ya, disebutnya Al-Khalil. Kalau orang Palestina menyebut Al-Khalil, yaitu tempat dimakamkannya Nabi Ibrahim. Ini 3 orang ini pinter. Ya, ngambil kuliah di UI bukan kuliah bahasa, kuliah matematik, fisika dan kimia. Dan IPK-nya 4. IPK-nya 4. Kuliah kimia, kuliah matematik, kuliah fisika, IPK 4 tuh gimana itu? Ya kan? Dapat IPK 3,2 aja pinter banget. Ini IPK-nya 4, sempurna, A semua nilainya. Orang Palestina. Anak-anak Palestina. Al-Quran menegaskan Jabbar. Mereka ini orang-orang yang kuat, tangguh memang. Ya negaranya kan miskin, Palestina. Memang biasanya orang miskin pinter, Pak. Biasanya, Pak. Anak-anak orang kaya itu blok-blokan, Pak. Ya kita dulu ke sekolah kan begitu kan. Kenapa? Dianterin supir. Kan gitu kan, makan disuapin. Itu anak orang kaya, Pak, anak komplek. Gitu kan. Kalau anak orang miskin, Pak, main kelereng, main gundu. Kan gitu kan, Pak, ya. Ya kan? Kita ini kan produk-produk orang miskin nih, Pak, nih kita ini kan gitu. Ya kan, produk-produk anak kampung kan gitu. Makanya tangguh, Pak. Sekolah jalan kaki. Dulu yang namanya diantar naik motor mewah. Kalau kita lihat teman kita diantar naik motor sama bapaknya, orang kaya. Kan begitu kan, motor GL. Pak. Ingat, Mbak ya? Ya, anak CB kan gitu kan, Honda 70 kan, anak orang kaya. Kan gitu kan. Kalau kita jalan kaki, Pak, sampai sepatu jebol. Prestasi kita itu kalau bisa bikin jebol sepatu, Pak. Ya kan, sekolah 4 tahun sepatu nggak ganti-ganti. Sekarang, waduh, sepatunya harga 2 juta, Pak, anak sekolah sekarang, Pak. Ya kan, kita dulu sampai lepas solnya, kan gitu. Jadi memang kemiskinan itu membuat orang menjadi tangguh, Pak. Kemiskinan itu membuat orang menjadi tangguh. Maka guru saya Kiai Hasyim Muzadi mengatakan, kamu itu menjadi kuat, menjadi besar, itu bukan karena kenikmatan, tapi karena kesulitan hidup yang membuat kamu menjadi kuat. Karena kesederhanaan itulah yang membuat kamu menjadi kuat. Gak ada orang menjadi hebat itu dengan kenikmatan tuh gak ada. Ya kan? Mau jadi wapres dibantu paman misalnya kan gitu, Pak. Aneh itu gak ada tuh, Pak. Itu cuma di sini kan gitu. Tenang, ada om kan gitu kan, ada om kan gitu kan. Gak tangguh, Pak, gitu. Pemimpin itu harus melalui sebuah ujian, itu namanya pemimpin. Oh, sejarahnya begitu kok. Kalau kita baca sejarah siapapun tuh begitu. Wong Ken Arok aja tadinya dia jadi ajudan, Pak. Ken Arok tadinya ajudan. Ya kan? Terus dia mengkudeta majikannya Tunggul Ametung. Wah, dilihat kalau saya kawin sama Ken Dedes, saya pasti bakal jadi raja. Wah, bener, Pak, dia bunuh itu Tunggul Ametung. Apa bukan sebuah usaha itu? Usaha itu. Ya kan, jadi nggak dibantu, paman bunuhin Tunggul Ametung dong, kan enggak kan gitu. Nah, ini kalau kita lihat sejarah loh, Pak, ini sejarah ya kan gitu. Kita ngomong sejarah, kita belajar kan gitu kan, nggak ngada-ngada. Maka ketika orang-orang Israel disuruh menyerang masuk ke Yerusalem, mereka bilang inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Enggak mungkin kami masuk sebelum mereka keluar tuh. Memang mentalitasnya pengecut, Pak. Jadi Israel itu memang mentalitasnya pengecut. Quran yang mengatakan itu. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami nggak bakal mungkin masuk ke situ sebelum mereka keluar. Baru kalau mereka udah keluar, kita masuk. Wa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar, barulah kita masuk. Lalu kemudian ada satu orang umat Nabi Musa, yaitu Yusha bin Nun mengatakan, ya, ada 2 orang dikatakan qala rajulani minal ladina yakhafuna an'amallahu alaihim. Berkata 2 orang murid Nabi Musa. Ada yang mengatakan satu Harun, adiknya. Yang satu adalah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini adalah cucunya Nabi Yusuf alaihissalam. Cucunya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi cucu Nabi itu kalau nggak belajar agama, goblok juga, Pak.
Bodoh juga dengan agama. Kalau tidak belajar agama. Maka Yusha bin Nun itu ngaji kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa keturunan Nabi Yakub dari Lewi. Ya, Lewi. Nabi Musa ini keturunan Lewi. Cucu dari Lewi. Jadi cucu ketemu cucu. Namanya cucu sepupu nih. Nabi Musa cucunya Lewi. Lalu kemudian Yusha bin Nun cucunya Nabi Yusuf alaihissalam. Yusha bin Nun bin Yusuf. Nah, ini cucu ketemu cucu. Mengakui kalau ini lebih alim, ini mendapatkan wahyu, maka Yusha bin Nun ikut Nabi Musa. Kalau di dalam surat Al-Kahfi, kita akan ketemu ayat di ayat 60. Wa idh qala Musa li fatahu, berkata Nabi Musa kepada pembantunya. Siapa? Yusha bin Nun. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Saya nggak akan berhenti berjalan sebelum sampai di pertemuan dua laut, atau saya terus berjalan selama-lamanya. Waktu itu dapat perintah disuruh ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Kalau kita baca di surat Al-Kahfi itu. Nah, lalu kemudian kata Yusha bin Nun dan kata Harun, udkhulu alaihimul bab, masuklah saja walaupun cuma sampai di pintu gerbang. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Karena kalau kamu masuk, kamu pasti bakal menang. Artinya apa? Kalau memang ini sudah perintah Allah, seberat apapun jalankan, pasti Allah akan turunkan pertolongan. Ini juga peringatan buat kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, agar jangan mundur di dalam menjalankan perintah. Kalau memang sudah diperintahkan, pasti ada rahmat di situ. Setiap perintah pasti ada rahmatnya. Kita diperintahkan datang ke masjid, itu pasti ada rahmatnya. Kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah, pasti ada rahmat di dalam ibadah. Enggak mungkin Allah itu memerintahkan sesuatu tanpa memberikan fasilitas. Pasti ada fasilitas. Rahmat dan berkah itu fasilitas. Nah, orang Yahudi, orang Israel itu nggak percaya. Dipikir suruh perang begitu aja udah, Allah nggak bakal bantu. Maka mereka mengatakan fa iyakhruju minha wa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar, pasti kita bakal masuk. Nah, justru keyakinan itu dimiliki oleh orang-orang Palestina sekarang. Meskipun kita nggak dibantu secara militer, pasti Allah yang bantu. Lalu kemudian wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakkallah kalian kepada Allah jika kalian itu betul-betul beriman. Nah, di ayat yang ke-24 disinilah akhlak Bani Israel kelihatan. Apa dikatakan di situ? Qalu ya Musa, ya kan? Inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Mereka bilang kepada Nabi Musa, kami nggak mungkin masuk ke situ, ke Yerusalem, selama mereka masih tinggal di situ. Fadhhab anta wa rabbuka. Pergilah kamu saja berdua dengan Tuhanmu. Faqatila, perang aja berdua. Ya kan? Inna hahuna qa'idun. Kita tunggu hasilnya gimana. Nah, ini mentalitas Israel tuh ini. Fadhhab anta wa rabbuka. Faqatila inna hahuna qa'idun. Udah kalau mau perang aja berdua sono deh. Nih itu kan nanti kalau udah menang baru kita masuk. Kalau kalah ya udah kita balik lagi ke Mesir. Maka di sini Allah murka. Nabi Musa alaihissalam juga marah. Maka dikatakan fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Maka Yerusalem itu diharamkan bagi mereka selama 40 tahun. Mereka nggak bisa masuk Yerusalem. Nah, ini kemudian diabadikan di dalam kitab Ulangan pasal 32 di ayat 1 dan di ayat 2. Nabi Musa kecewa dengan orang-orang Israel. Ya, kekecewaannya itu diungkapkan ketika mereka tidak masuk ke Yerusalem. Nabi Musa pergi ke Gunung Moab. Gunung Moab adanya di Yordania. Disitulah menjelang ajalnya Nabi Musa mengatakan, Tuhan datang dari Sinai. Cahayanya akan terbit di Seir dan akan tampak kemuliaan kerajaan Tuhan di Gunung Paran. Nabi Musa mengatakan bahwa Tuhan datang dari Sinai. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa di Gunung Sinai.
Gunung Sinai itu gunung yang sampai sekarang masih diziarahi baik oleh umat Muslim maupun oleh umat Nasrani. Datang ke sana ke Gunung Sinai. Ada tempat di mana Nabi Musa, sebagaimana disebut di dalam surat Toha, Nabi Musa pertama kali menerima wahyu. Dan itu pohonnya sampai sekarang masih hidup. Dari zaman Nabi Musa. Di balik itu katanya Nabi Musa berbicara dengan Allah. Maka dikatakan dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan yang jelas, didengar dan dipahami oleh Nabi Musa. Jadi Allah bicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita baca di surat Toha, innani ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Aku adalah Tuhanmu, wahai Musa, sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, maka lepaslah sendalmu. Wa ana ikhtartuka fasma' lima yuha. Dan aku memilih engkau untuk mendengarkan pembicaraan ini, maka dengarkanlah wahyu yang disampaikan. Maka Nabi Musa mendengarkan apa yang Allah sampaikan. Lalu kemudian Allah bertanya, ya, wa matilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Nabi Musa malah menjelaskan, karena pinter Allah dijelasin. Saking pinternya Allah dijelasin. Allah butuh penjelasan enggak, Pak? Allah enggak butuh penjelasan. Kenapa? Alim, maha tahu. Tapi Nabi Musa saking pinternya Allah dijelasin. Ya kan? Ketika ditanya, wa matilka biyaminika ya Musa. Itu apa di tangan kananmu? Maka Nabi Musa bilang, hadza asaya. Ini adalah tongkatku ya Allah. Ya kan? Atawakka'u 'alaiha. Fungsi dari tongkat ini itu dipakai buat senderan. Allah kok dijelaskan fungsi? Ya kan? Atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami, dan dengan tongkat ini saya bisa menggiring domba-domba saya. Ya kata Allah, ya gue tahu kali. Kan gitu kan? Ngapain dijelasin? Kan gitu. Dijelasin kan gitu kan? Maka di situ Nabi Muhammad banyak belajar dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Nabi itu kalau ditanya Allah, selalu Nabi mengatakan, wa anta a'lamu minni ya Rabb. Engkau pasti lebih tahu dariku. Enggak mungkin Nabi menjelaskan apa yang Allah tanya. Enggak mungkin. Ini pertanyaan menguji. Maka ketika Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan di dalam Sunanul Kubra Imam Baihaqi, ya, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi, memerintahkan kepada Nabi pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kata Allah, "Sal ya Muhammad." Minta. Muhammad minta. Apa yang mau kamu minta? Pak, andaikan kita nih, Pak, doa. Terus kemudian kita dengar Allah ngomong ke kita. Mau minta apa? Ngomong. Kira-kira kita mau minta apa, Pak? Kalau Allah ngomong nih, nanya kita, mau minta apa? Ya kan? Ada tentara ditanya presiden, kamu mau minta apa? Bingung tuh tentara. Ya kan? Kamu mau minta apa? Izin Bapak Presiden, ya mau minta apa? Bingung dia mau minta apa? Ya kan? Itu baru presiden. Gimana kalau Allah tanya? Ya kan? Karepmu apa? Kan gitu, kamu mau minta apa? Kamu mau apa? Karepmu apa? Kita bingung, Pak. Nabi Muhammad juga begitu. Ketika ditanya oleh Allah, mau minta apa? Akhirnya Nabi Musa mengatakan, ma as'aluka ya Rabb. Saya enggak minta apa-apa dari engkau ya Allah. Kenapa? Bisa sampai Sidratul Muntaha saja. Sudah luar biasa buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajak ngomong oleh Allah saja sudah luar biasa. Bingung mau minta apa lagi. Karena ini puncak dari kehidupan manusia, yaitu diajak bicara oleh Tuhannya. Maka Rasulullah mengatakan, ya Rabb, qad takallamta Musa taklima. Ya kan? Wattakhadta Ibrahim khalila, wastafaina Nuhar rasula. Nabi mengatakan, ya Allah, engkau sudah menjadikan Ibrahim sebagai sahabat. Engkau memilih Nuh sebagai rasul. Dan engkau bicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wa wahabta
Sulaimana mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih, dan engkau sudah berikan kepada Nabi Sulaiman kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada siapapun sesudahnya. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kekuasaan yang enggak sama, lebih dari 3 periode. Nabi Sulaiman diberi kekuasaan oleh Allah lebih dari 3 periode. Ya raja boleh dong lebih dari 3 periode. Enggak ada yang menyamai Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu apa kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A'taituka khairun min dzalika. Saya kasih kepadamu yang lebih bagus dari itu semua. Lebih bagus dari Nuh, lebih bagus dari Ibrahim, lebih bagus dari Musa, dan lebih bagus dari Sulaiman. Apa itu? Kata Allah, wa ja'altu ismi ma'a ismika yunada bihima fis sama, ya kan, atau yunada bihima ahlus sama, yunadi bihima ahlus sama. Aku jadikan namaku itu, namamu, wa ja'altu ismaka ma'a ismi, aku jadikan namamu itu beriringan dengan namaku, di mana semua penghuni langit akan menyebut-nyebut dengan itu. Ya, wa ja'altu ismaka ma'a ismi, aku jadikan namamu itu beserta dengan namaku. Maka kalau ada orang nulis Allah Muhammad, Nabi Muhammad itu sebelahnya di sini Allah, itu sebenarnya dia menerjemahkan hadis riwayat Baihaqi tadi. Disandingkan nama Nabi dengan nama Allah, dan itu merupakan penghormatan. Ya, sekarang gini, kalau foto wakil presiden kita taruh di bawah presiden, itu penghinaan apa penghormatan? Itu penghinaan. Maka ditaruh bareng. Oh, berarti posisinya sama, kehormatannya sama. Terus sebelahnya foto presiden, foto kita. Kira-kira gimana itu? Itu penghormatan. Oh, kita ada foto bareng sama presiden, kita pajang di ruang tamu. Untuk menunjukkan bahwa teman gue presiden dong. Kan gitu kan? Saya ini cuma sohibnya presiden, bukan siapa-siapa. Orang lihat, keren Pak, rumah sih di gang sempit, fotonya bareng presiden. Oh, zaman dulu waktu zaman Soeharto, orang foto dengan Pak Harto begini dipasang di ruang tamu Pak. Padahal bukan pejabat. Itu kebanggaan. Orang lihat, mantap mainannya. Salaman sama presiden. Itu Babinsa ngeper Pak, jiper Pak. Begitu Babinsa ngeliat, orangnya presiden ini kan gitu, nggak main. Makanya Pak, orang Minang rumah makan Padang ditaruh foto PM Pak. Rumah makan Padang itu kan suka naruh foto PM Pak. Supaya apa? Orang nggak berani malak Pak. Saudaranya PM. Nggak tahu tuh foto siapa Pak. Yang penting taruh aja kan gitu. Ada foto PM di situ kan gitu kan. Itu untuk nakut-nakutin orang Pak. Boleh juga Pak action Pak gitu. Nanti saya pasang di rumah foto Jenderal Listio Sigit Prabowo Kapolri. Kan gitu kan. Begitu orang lihat, backingnya. Padahal cuma masang aja Pak. Kenal juga enggak. Ya kan, cuma masang. Itu baru simbol gambar. Maka Nabi Muhammad dapat kehormatan, kata Allah, wa ja'altu ismaka ma'a ismi yunadi biha ahlus sama. Yunadi bihi ma ahlus sama. Maka disebutlah nama Nabi itu oleh semua penghuni langit, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa ja'altu lakal kausar, dan aku jadikan bagi engkau al-kausar. Ini yang tidak Allah berikan kepada para nabi sebelumnya. Jadi orang Israel begitu Pak. Kembali lagi di ayat 25 itu 24. Mereka nggak mau perang. Maka kita lihat mentalitas tentara Israel itu lemah sebenarnya. Dan video-video sudah banyak membuktikan. Meskipun mereka diberikan senjata yang canggih, mereka nggak bisa pakai dengan benar Pak. Orang nembak pakai pelontar mortir aja salah Pak. Jadi kalau banyak kerusakan, ya itulah tentara-tentara yang ngerti cara nembak gitu Pak. Akhirnya sembarangan nembak. Itu menunjukkan mentalitas. Maka Quran itu mengingatkan Bani Israel. Karena orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah ini kelewatan menghina dan memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka selalu menggunakan kamuflase sebagai ahlul kitab, orang yang mengerti aturan agama, orang yang mengerti hukum-hukum Allah. Maka Allah bongkar lewat surat Al-Baqarah. Ya, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Pegang janjiku.
kepada kalian, pasti akan aku penuhi janjiku kepada kalian. Janji kalian kepadaku dan aku penuhi janjiku kepada kalian. Yaitu apa? Kalian akan menjadi orang-orang yang menang. Tapi faktanya justru kalau kita lihat di surat Al-Baqarah, mereka banyak berkhianat dengan Taurat. Maka dikatakan di dalam Quran itu yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, mereka banyak mengubah ayat-ayat di dalam Taurat dari tempatnya, terutama ayat tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti misalnya kita baca di dalam kitab Kidung Agung, The Song of Solomon, pasal 5 ayat 16. Itu ayatnya jelas menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin satu-satunya ayat yang selamat, yang tidak dimanipulasi. Hikum mamittakhim wa kullu Muhammadin yazdudi yazhri'i baina Yerusalem. Satu-satunya ayat yang tidak terjamah untuk dimanipulasi. Ayat tentang itu. Ya, sahabatku Muhammad, dialah orang yang manis perkataannya, enak dilihat. Wahai putri-putri Yerusalem. Allah menyebut sahabatku. Artinya apa? Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai kekasihnya, sebagai orang dekatnya. Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai orang dekatnya. Nah, itu yang nggak pernah disampaikan. Nah, ketika di dalam misalnya ketika seorang rahib Yahudi bernama Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab, ada seorang rahib Yahudi masuk Islam namanya Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab ini menceritakan bahwa dia selalu, waktu dia masih Yahudi, dia selalu dibacakan kitab Taurat. Kalau kita baca di dalam kitab riwayat Maulid Diba, itu akan kita temukan penjelasan tentang itu. Kata Ka'ab apa? Allamani abit Taurata illa sifran wahidan kana yukhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Jadi disebut dalam satu riwayat dari Atha bin Yasar. Kata Ka'ab, saya dulu diajarkan kitab Taurat oleh bapak saya illa sifran wahidan, kecuali satu lembar yang enggak pernah dibaca sama bapak saya. Semua lembaran dibaca tapi satu enggak. Dikatakan kana yukhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq, selalu ditutup itu. Ya kan, kalau orang Yahudi itu baca pakai gulungan begini, nanti ditutup di kotak. Gitu kan? Karena memang menurut mereka itu kitab suci, nggak boleh dipegang. Kalau orang Islam kan Quran taruh aja begini kan gitu kan, kadang-kadang ada di bawah kan gitu kan. Kalau orang Yahudi enggak. Yang namanya Taurat itu ditaruh di kotak, ditutup. Jadi bacanya juga harus pakai kotaknya itu. Nggak ada dipegang begini, ya kan? Kalau baca gulungan Taurat. Kalau yang dipegang ini tuh biasanya bacaan-bacaan doa-doa yang mereka baca lewat buku-buku. Bahkan orang Yahudi itu tidak mau menyebut kata Allah. Jadi Allah itu memang ada dalam bahasa Yahudi. Mereka ganti dengan kata Adonai. Adonai. Ya, kata ganti dari Allah adalah Adonai. Kenapa mereka tidak menyebut kata Allah? Kata orang Yahudi, kata Allah itu adalah kata yang suci, sedangkan mulut manusia itu kotor. Maka mereka tidak mau menyebut kalimat yang suci keluar dari mulut yang kotor. Tuh, maka mereka menyebutnya dengan Adonai. Nah, Ka'ab ini cerita, dia dibacakan Taurat illa sifran wahidan, kecuali satu lembar yang nggak pernah dibacakan. Falamma mata abi, begitu bapak saya meninggal, fatahtuhu, saya bukalah gulungan itu. Faidha fihi, maka di dalam gulungan itu tertulis Nabiyun yakhruju akhiraz zaman, informasi tentang nabi yang datang di akhir zaman. Bagaimana penyebutan di situ? Mauliduhu bi Makkah, nabi ini lahir di Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke Madinah. Wa sultanuhu bi Syam, dan kekuasaannya sampai menjangkau wilayah Syam. Syam itu wilayah utara. Orang Arab tuh menyebut Syam kalau mereka diri di depan pintu Ka'bah menghadap ke timur. Jadi pintu Ka'bah ngadapnya ke timur. Maka Syam itu artinya kiri.
Jadi kalau kita berdiri menghadap ke arah timur sana, maka sebelah kiri kita adalah wilayah utara. Itu namanya Syam. Jadi kata Sya'um, wilayah utara. Maka ada namanya Rukun Syami. Rukun Syami itu pojok Ka'bah yang menghadap ke utara. Lawan dari Rukun Syami namanya Rukun Yamani. Karena Yamani itu menghadap ke arah selatan. Karena Yaman itu posisinya di selatan Ka'bah. Rukun Yamani. Di depan Rukun Yamani namanya Rukun Hajar Aswad. Lurus Rukun Hajar Aswad itu adalah Mina. Lurusnya lagi Arafah. Jadi kalau ditarik itu semua itu searah ke Hajar Aswad. Lurus lagi dari Arafah Indonesia gitu. Jadi orang Indonesia ini kalau menghadap ke Masjidil Haram persis ke arah Hajarul Aswad karena posisinya ada di tenggara. Itu barokahnya itu. Ya kan? Kalau kata orang Arab begitu. Urut hada Mina, thumma Arafah, thumma ba'daha, thumma biladuk katanya kan. Lalu kemudian negeri kamu itu, negeri kalian. Alhamdulillah. Kan gitu kan? Allahumma barik lana. Nah, ini yang dikatakan di dalam Quran tentang Bani Israel. Nah, lalu kemudian ada kalimat wa iyaya farhabun, dan kepada akulah kalian harusnya takut. Nah, jadi ini sebenarnya sebagai sindiran kenapa kalian menolak kerasulan Nabi Muhammad. Kenapa kalian memfitnah Nabi Muhammad? Bahkan fitnahnya itu nggak tanggung-tanggung sampai mereka itu membuat satu berita bahwa istri Nabi selingkuh, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu dianggap selingkuh. Dengan siapa? Dengan Sofwan. Siapa yang menyebarkan berita? Mereka punya buzzer. Buzzernya adalah orang-orang munafik. Nah ini ngeri nih Pak, profesi buzzer nih Pak. Ya kan? Buzzernya adalah Abdullah bin Ubay. Itu buzzernya orang Yahudi itu. Di depan Nabi ngakunya beriman, padahal di belakang Nabi memusuhi Nabi. Jadi kalau kita lihat bagaimana narasi Quran, kok banyak yang relate dengan keadaan sekarang. Ya, maka Kiai Mustafa Bisri bilang, saya itu sekarang kalau baca Quran canggung saya. Kata beliau, kenapa canggung? Saya akhirnya jadi takut baca Quran. Kenapa? Quran bicara tentang orang munafik. Loh, kok sifat munafik ada pada diri saya semua? Kata beliau. Quran bicara tentang sifat orang kafir. Kok sifat orang kafir ada pada diri saya semua? Jadi memang Quran itu menyinggung orang yang membacanya, Pak. Bukan menyinggung orang yang tidak membaca. Yang nggak kebaca mah nggak bakal tersinggung, Pak. Nggak pernah baca. Tapi yang membaca dia pasti tersinggung. Kenapa? Kok apa yang disebut di situ kok sama kayak saya. Nah itulah mestinya Quran itu dibaca. Menyinggung orang yang membaca. Maka para sahabat setiap kali membaca Quran pasti menangis. Sebagai cara mengoreksi diri, cara memperbaiki diri. Supaya sesuai dengan apa yang dimau oleh Al-Quran. Saya kira demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Karena ini belum semua ayat dibahas. Surat Al-Baqarah sangat panjang. Itu baru satu ayat 40. Nanti masuk ayat 41, 42 dan seterusnya. Sampai pada makna apa maksudnya ayat walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Itu maksudnya apa sih? Kenapa yang diarahkan hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, saya kira demikian. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.